Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya. Di sini kita kedapatan motor Vario 125 yang lama. Ya, ini saya kasih tunjukkan bagaimana cara penggantian asokok depan. Ya, pertama-tama kita buka dulu untuk bagian as roda depannya menggunakan kunci ring 19. Kemudian kita beralih sisi kiri, kita buka klem selang remnya menggunakan T10 dan juga kalipernya kita gunakan kunci L bintang. Hati-hati ya. Ya, jadi hati-hati di sini karena di sini rawan merusak kunci L bintang. Nah, kebetulan di sini makanya saya pakai yang sudut yang panjang itu ya, karena yang sudut yang pendek kunci L-nya itu sudah patah ya. Nah, kemudian untuk di bagian sisi atas kita buka menggunakan kunci shock 14. Di sini karena kita mau pakai impact ternyata sudutnya itu tidak bisa ya, makanya di sini saya gunakan kunci shock crack, itu menggunakan kunci shock 14. Setelah terlepas untuk bagian sisi kiri kita beralih ke sisi kanan. Nah, itu ya bisa dilihat penampakannya bahwasanya olinya itu keluar meler-meler ya, itu bercampur dengan debu dan juga pasir-pasir itu ya, itu akan memperparah nantinya kalau tidak segera diganti. Untuk yang bagian sisi kiri itu sebenarnya tadi masih bisa dipakai ya, karena dari orangnya ini sudah dibelikan untuk as sekoknya itu kedua-duanya, makanya kita ganti saja untuk kedua-duanya ya. Nah, di sini proses pembongkaran bagian sil debunya ya, kita gunakan obeng min, kita congkel-congkel ya. Nah, di sini kita perlahan-lahan sambil diamati urut-urutannya bagi yang masih belajar ya. Untuk yang bagian bawah, untuk Honda itu semuanya menggunakan kunci L6 ya. Nah, seperti ini. Biasanya ini kalau pakai kunci L6 seperti ini tidak bisa ya, rawan meleset. Itu kita bisa buka di atas tadi ya. Pada waktu di motornya itu lebih enak. Ya, dan ternyata di sini saya mengalami kesulitan untuk membuka kunci L6 itu ya. Makanya di sini saya gunakan ini ya, pakai sehabis sisa mata ketoknya yang rusak itu saya bentuk menggunakan kunci L6. Nah, seperti itu penampakannya, itu sudah pasti bisa ya. Nah, ini karena ini gapnya itu sangat span sekali ya, jadi hampir tidak ada celah. Nah, setelah semuanya terlepas di bagian bawahnya ini kita buka, kita buang dulu olinya ya, kita campur jadi satu. Nantinya kita mau melakukan proses pembersihan. Nah, di sini kita buka dulu untuk pengunci seal skoknya ya. Nah, setelah itu, nah di sini lama ya, agak sedikit kosong di sini karena saya mengambil ini loh, apa namanya, majun ya. Kita mau ambil majun ini buat alas kita saat pencongkelan ya. Kita gunakan pencongkelannya itu menggunakan bekasnya stang piston itu ya. Nah, ini kita sambung dengan as sekok bekas, nah yang bengkong itu ya. Nah, ini kita cuci semuanya setelah tercongkel untuk sil-silnya bagian sisi dan kanan dan kirinya ini kita congkel semuanya. Kemudian untuk yang bagian atas di sini saya gunakan tracker bekas itu ya, seperti itu penampakannya yang sudah saya buatkan di video sebelumnya ya. Nah, di sini kita gunakan. Nah, ini bertujuan kalau kita kerja mandiri itu sangat enak ya, kalau kita alatnya itu serba menggunakan tracker ya, seperti ini. Serba menggunakan alat bantu, kita itu kerja sendiri, bagaimana kita kerjanya itu tidak mengalami kesulitan. Nah, di sini ya. Kalau yang ingin pesan silahkan pesan di kolom komentar, harganya 500 juta. Oke. Seperti ini kita congkel dengan menggunakan ruji yang sudah dirujingkan dan juga dipipihkan untuk bagian ujungnya. Ya, setelah terlepas semuanya kita buka untuk sulingannya yang bagian dalam daripada aspok ini, kita cuci semuanya ya, kita kumpulkan jadi satu. Nantinya yang bersih nyucinya, jangan sampai ada yang tersisa pasir-pasir di dalam bottomnya, sehingga nanti kalau kita ganti sil yang baru itu cepat rusak lagi nantinya kalau tidak bersih ya. Karena di sini melihat kondisinya itu sangat cukup parah ya untuk yang bagian sisi kanan. Kita bersihkan semuanya.
bagian kanan dan kiri bottomnya kita gosok-gosok menggunakan kuas. Oke ya, di sini kita percepat saja ya supaya tidak lama-lama, dan juga saya pun bingung mau menjelaskannya ini menjelaskan apa kalau proses pembersihan seperti ini. Ya, kita bersihkan pir-pirnya dan juga sulingannya ya. Sekali lagi jangan sampai ada sisa-sisa pasir yang menempel di yang sudah bersih ini ya. Kita bersihkan semuanya. Kita amati ring-ring yang ada ring tembaganya. Nah, ini ya. Oke. Setelah bersih semuanya, berikutnya kita mau proses perakitan ya. Nah, ini kita siapkan dulu supaya nanti tidak ada yang tertinggal. Nanti kita gunakan yang asli ya. Yang asli di sini untuk yang asekoknya itu rata-rata di sini harganya sekitar 150 satu ya. Kalau yang asli itu belinya itu bisa eceran ya. Jadi enggak satu isi dua itu KW ya. Jadi satu bungkus isi dua itu KW. Tapi kalau yang harga KW di sini itu dua itu sekitar 160 sampai 170-an itu sudah dapat dua. Tapi kalau yang KW itu ya. Nah, untuk saran saya itu kalau ada dana ya belikan yang asli, karena untuk keawetannya itu sangat ini ya, sangat terjamin. Asalkan perawatannya saat di motornya itu benar-benar dirawat. Jangan ini membersihkannya jangan males ya. Nah, kita gunakan tracker magnet di sini ya untuk sebagai alas untuk pengetoknya silnya itu kita gunakan semua, kita pasang semuanya, kita pasang untuk pengunci sekoknya. Nah, ini kita tes apakah miring atau tidak ya. Kemudian sil debunya pasang, terus kemudian asoknya ini kita pasang semuanya, kemudian pasang baut lagi itu yang ada ring tembaganya itu ya. Jangan sampai lupa ya, kita pasang seperti ini, kita kencangkan tahan menggunakan asnya itu ya, kita kencangkan semuanya sama ya. Untuk urut-urutannya kanan dan kiri itu sama, tidak ada yang aneh lah pokoknya. Oke, kita pasang untuk pengunci sil sekoknya, kemudian kita center lagi apakah miring atau tidak ya. Kita lihat cara kerjanya maksimal atau tidak, seret atau endaknya ya. Karena kadangkala sil sekok itu kalau kita pasang kanan dan kiri itu seretnya itu tidak sama ya. Itu bisa dikarenakan dari bottomnya yang belok habis tabrakan atau bagaimana. Ya, kita pasang lagi untuk pengunci bagian bawahnya ya, jangan sampai tertinggal. Lagi-lagi kalau ring tembaganya tertinggal itu biasanya rawan rembes atau rawan bocor olinya, nanti tiba-tiba habis nggak ada pelumasan, rusak lagi gitu ya. Berikutnya untuk takarannya ini saya gunakan tergantung ya, ini relatif orangnya, tergantung juga medannya. Biasanya itu saya pakai 50, 55 sampai pokoknya ranknya itu berada di 50 sampai ke 65 itu ranknya untuk tipe-tipe Matic Honda itu berada di situ ya. Kita tinggal lihat aja permintaan orangnya mau empuk atau mau standar-standar aja atau mau yang atos itu ya. Nah, kita pasang untuk kanan dan kiri, dan juga itu ini ya catatannya itu kita lihat dulu untuk kekentalan olinya. Biasanya di sini kan merek oli itu kan banyak, merek oli sekok itu kan banyak sekali ya. Jadi kita lihat dulu untuk kekentalannya. Kalau kita pakai yang merek NOK itu ya, yang pokoknya yang NOK itu yang olinya itu harum, itu biasanya agak kental sedikit, itu saya pakai di 50. Dan di sini itu saya lupa untuk mereknya ya, itu agak kental sih olinya, makanya saya pakai untuk ke yang ini 50. Nah,